Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditega Pratama. Perkenalkan, nama saya Kini Setiawan dari kelas 12 IPS 4 kelompok 6 Mahkamah Konstitusi PKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitri Halimah, kelas 12 IPS 4. Saya dari kelompok 6 yang akan membahas tentang Lembaga Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Haryono dari kelas 12 IPS 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanu Sabira Putri dari kelompok 6 akan membahas soal anggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Dwi Mutia dari kelas 12 IPS 4. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga ketatanegaraan negara Republik Indonesia yang mengawal menuju negara demokratis. Demokrasi memerlukan kesabaran dan pengalaman, dan dari sinilah Mahkamah Konstitusi bisa menjadikannya sebagai acuan untuk bisa menjalankan sistem demokrasi serta mencari jalan agar sistem demokrasi di Indonesia berjalan dengan semestinya. Dari ketentuan pasal 1 ayat 2 tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan negara Indonesia berada di tangan rakyat, dan Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari konsepsi negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi juga bertujuan untuk mengawal supremasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai hukum tertinggi RI bersamaan dengan Mahkamah Agung. Konstitusi dari sudut pandang politik hukum, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan sebagian dari politik hukum nasional di bidang kekuasaan kehakiman, karena Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 itu setelah memenuhi aspek-aspek hukum nasional, antara lain peraturan yang berbentuk undang-undang yang merupakan letak rumusan suatu politik hukum nasional dan dibuat oleh penyelenggara negara dengan mekanisme perumusan politik hukum nasional. Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi. Dianutnya prinsip pemisah dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Saya akan menjelaskan tentang kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, militer, agama, tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang meradili perkara-perkara tertentu yang terjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 1945, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Selain itu, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang 1945. Jadi saya di sini akan memberikan penjelasan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ialah menguji Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran politik, dan memutus hasil persidangan tentang pemilu. Nah, selain itu, kewajiban Mahkamah Konstitusi yaitu memberikan keputusan atas pendapat DPR mengenai Presiden dan Wakil Presiden tentang perbuatannya yang melanggar hukum atau melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekian, terima kasih. Persidangan terbagi menjadi 3. Yang pertama, sidang panel merupakan sidang yang terdiri dari 3 hakim konstitusi yang diberi tugas untuk melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan. Persidangan ini dilakukan untuk memeriksa kedudukan hukum pemohon dan isi permohonan. Dalam sidang ini, hakim konstitusi dapat memberi nasihat perbaikan permohonan. Yang kedua, rapat permusyawaratan hakim. Rapat ini hanya dapat dihadiri oleh hakim konstitusi dan panitera. Dalam rapat ini, perkara dibahas secara mendalam dan rinci serta keputusan MK diambil yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 hakim konstitusi. Saat RPH, panitera mencatat dan merekam pokok pembahasan dan kesimpulan. Yang ketiga, sidang pleno merupakan sidang yang dilakukan Majelis Hakim Konstitusi minimal dihadiri 7 hakim konstitusi. Persidangan ini dibuka untuk umum dengan anggaran pemeriksaan persidangan dan pembacaan keputusan. Sebagai lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman, pelaksanaan tugas-tugas Mahkamah Konstitusi berikut aktivitas dukungan yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Belanja Negara atau APBN. Dalam setiap tahunnya, Mahkamah Konstitusi mendapat anggaran berdasarkan dokumen isian pelaksanaan anggaran atau DIPA atau rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga atau RKKL. Contohnya, Komisi 3 DPR Republik Indonesia menggelar rapat dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, MPR, dan DPD. Rapat tersebut membahas soal usulan tambahan anggaran tahun 2020. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Guntur Hamzah, mengatakan, Mahkamah Konstitusi mengajukan penambahan anggaran tahun 2020 sebesar 38,2 miliar yang diperuntukkan untuk mendukung tugas Mahkamah Konstitusi terkait penanganan perkara. Ia menyebutkan total anggaran dibutuhkan Mahkamah Konstitusi sebesar 554,5 miliar.